perkuliahan kita hari ini akan membahas mengenai ulasan, evaluasi, dan pengendalian strategi. Apa sih itu evaluasi strategi dan bagaimana sih karakteristik sebuah evaluasi strategi? Jadi, evaluasi strategi itu memiliki 3 kegiatan pokok. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua, pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dan yang ketiga, pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Sebuah evaluasi strategi itu sangat penting untuk dilakukan sebuah perusahaan agar tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai. Di sini ada 4 kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi suatu strategi perusahaan. Dari Richard Ramos. Sebuah strategi itu tidak boleh menunjukkan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Karena seringkali konflik dalam perusahaan itu menjadi semacam bukti bahwa adanya ketidakkonsistenan yang terjadi. Selanjutnya, kesesuaian mengacu kepada penyusun strategi itu dapat mencermati adanya tren yang dapat mencocokkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan dalam perumusan strategi. Jadi dalam sebuah strategi itu perlu dipertanyakan uji kelayakannya. Apakah strategi itu bisa diusahakan dalam sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Yang terakhir, adanya keunggulan. Biasanya dari segi sumber daya, keterampilan, dan posisi. Dalam organisasi-organisasi besar, keunggulan yang ditunjukkan yaitu dengan menggunakan prosedur yang dapat mengubah ukuran. Sedangkan perusahaan kecil menggunakan strategi mencari produk atau posisi pasar yang mengeksploitasi keunggulan dari jenis yang berbeda. Evaluasi strategi itu perlu dilakukan bagi segala jenis dan ukuran organisasi. Entah perusahaan itu kecil maupun besar, perusahaan itu tetap membutuhkan sebuah evaluasi strategi. Dan evaluasi strategi itu sebaiknya dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Jangan hanya pada saat sebuah permasalahan muncul di dalam perusahaan. Itu akan membuat evaluasi strategi menjadi sia-sia. Untuk Chandra, silakan mencari mengenai kerangka kerja evaluasi strategi. Dan untuk Iis, silakan cari mengenai balance scorecard. Dan untuk Ana, kamu mencari sumber informasi terpublikasi. Dan untuk Aji, kamu cari mengenai karakteristik sistem evaluasi efektif. Yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka kerja. Hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan evaluasi strategi. Yang pertama yaitu mengkaji ulang landasan strategi. Dengan cara mengembangkan revisi matriks IV dan EV yang memiliki fokus pada perubahan-perubahan kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, pengembangan, dan sistem informasi manajemen. EV itu mengidentifikasikan seberapa kemampuan dari perusahaan itu menghadapi adanya peluang dan ancaman utama. Yang kedua yaitu mengukur kinerja organisasi. Proses ini mencakup dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Adanya penyelidikan jika terjadi penyimpangan dari rencana yang sudah ditetapkan, evaluasi kinerja individual, dan melakukan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Hal ini membutuhkan perubahan yang menyeluruh, memosisikan ulang demi masa depan perusahaan. Misalnya perubahan struktur organisasi, pergantian karyawan, penjualan sebuah divisi, atau bisa dengan merevisi misi dari bisnis tersebut. Atau bisa dengan adanya kebijakan baru yang dapat membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam kerangka kerjanya.
Balance scorecard merupakan alat yang digunakan dalam proses evaluasi strategi yang memungkinkan digunakan dalam 4 perspektif, yaitu kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Dalam balance scorecard, diperlukan pertanyaan seputar seberapa bagus perusahaan yang mengalami perbaikan dari segi inovasi, kepemimpinan teknologis, kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, seberapa bagus perusahaan dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi inti dan keunggulan kompetitifnya. Dan adanya pertanyaan seberapa puas konsumen dalam menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan menggunakan 6 isu utama dalam mengevaluasi strategi, yaitu konsumen, manajer atau karyawan, operasi atau proses, komunitas atau tanggung jawab sosial, etika bisnis atau lingkungan hidup, serta adanya isu keuangan. Sejumlah publikasi dapat membantu dalam mengevaluasi strategi perusahaan. Sebagai contoh, Business Week, Industry Week, dan Jones Business Month yang secara periodik mempublikasikan evaluasi yang mendetail dari berbagai bisnis dan industri yang berada di Amerika Serikat. Ada 9 atribut utama yang digunakan sebagai kriteria evaluasi, yaitu manajemen manusia, keinovatifan, kualitas produk atau jasa, kesehatan keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset perusahaan, investasi jangka panjang, dan kualitas manajemen. Meskipun sumber publikasi dari informasi evaluasi strategi sebagian besar mengupas bisnis yang besar dan sering terpublik, rasio komparatif dan informasi lain yang berkaitan tetap dapat digunakan untuk mengevaluasi bisnis kecil dan perusahaan milik pribadi. Sebaiknya, dalam mempublikasikan evaluasi bisnis itu harus secara mendetail agar mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai bahan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi sebuah perusahaan. Evaluasi yang efektif itu seharusnya ekonomis, haruslah bermakna, maksudnya berkaitan dengan tujuan, juga bermanfaat bagi penyelesaian tugas manajer. Selain itu, menyediakan informasi yang tepat waktu, karena setiap saat bisa saja para manajer membutuhkan informasi. Evaluasi strategi sebaiknya dirancang dengan menyediakan gambaran yang benar mengenai apa saja yang terjadi saat itu. Dalam proses evaluasi tidak boleh mendominasi keputusan, tetapi justru membangun pemahaman yang sama antara karyawan, kepercayaan, dan dalam organisasi yang besar membutuhkan sistem evaluasi yang lebih detail karena lebih sulit dalam koordinasi, karena terbagi dari berbagai divisi dan bidang fungsional yang berbeda. Dari sekian banyak sistem evaluasi, tidak bisa dianggap paling ideal, karena dalam menggunakan sistem evaluasi kita harus melihat karakter dari perusahaan, ukuran, bagaimana gaya manajemennya, tujuan, dan persoalan apa yang dihadapi. Fakta yang dihadapi dalam lapangan dapat menjadi acuan dalam penentuan sistem strategi, karena jika hanya melihat sebuah data saja belum cukup efektif. Created using Powtoon. You're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky. Itu aja Bu, ayo kita tanya materi kita yuk tentang perencanaan kontingensi. Boleh. Ayo ke sana. Selamat siang Bu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Kami mau menanyakan tentang tugas kami Bu. Oh ya, kita mau tanya isu Bu.
Tentang perencanaan kontingensi, evaluasi, manajemen strategi. Itu maksudnya apa ya, Bu? Pendapat Anda seperti apa? Definisikan sebagai perencanaan alternatif yang dapat dilakukan apabila peristiwa penting tertentu terjadi, seperti terjadinya suatu hal yang tidak diharapkan. Ada beberapa perencanaan kontingensi atau rencana cadangan yang umum dibuat oleh perusahaan. Yang pertama itu apabila pesaing utama muncul dari pasar, maka tindakan apa yang harus diambil perusahaan. Yang kedua, apabila sasaran penjualan tidak tercapai, maka tindakan apa yang harus diambil perusahaan untuk menghindari agar tidak terjadi turunnya laba. Yang ketiga, apabila permintaan terhadap produk baru itu meningkat atau tinggi, maka tindakan apa yang harus diambil perusahaan agar memenuhi permintaan yang tinggi tersebut. Yang keempat, apabila terjadi bencana seperti komputer mati, hilangnya perlindungan paten, pengambilan paksa, atau kerusakan fasilitas manufaktur akibat gempa bumi, tornado atau topan, maka tindakan apa yang harus diambil perusahaan dalam keadaan seperti itu. Yang keempat, apabila teknologi itu berkembang lebih pesat dan mengharuskan perusahaan untuk menginovasi produk baru yang lebih cepat dari perencanaan yang sudah direncanakan, maka tindakan apa yang harus diambil perusahaan. Nah, dan selain itu, dalam beberapa kasus, faktor eksternal dan internal itu dapat menimbulkan peluang atau ancaman yang tak terduga. Maka perusahaan sebaiknya mempunyai perencanaan kontingensi atau rencana cadangan. Nah, menurut Lineman dan Chandra, apabila perusahaan yang menerapkan perencanaan kontingensi atau mempunyai rencana cadangan, dia mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, rencana itu memungkinkan perusahaan lebih bereaksi lebih cepat terhadap perubahan. Yang kedua, rencana itu dapat mencegah keadaan panik dalam kondisi yang kritis. Yang ketiga, membuat manajer itu lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan dan adanya perbedaan Itu pada materi masa tentang mendatang. perencanaan kontingensi. Lalu masih ada materi yang belum kalian pahami? Kita masih belum paham tentang materi audit, Bu. Lah itu bagaimana penjelasannya? Oh, kalau untuk materi audit itu nanti akan dijelaskan sama Bu Nisa ya lebih jelasnya. Soalnya saya masih belum memahami. Oh, ya Bu Nisa. Ada apa ya? Ini anak-anak mau tanya tentang materi tentang audit. Silahkan Ibu jelaskan. Saya masih ada urusan. Oh iya. Nah, jadi audit itu adalah alat untuk mengevaluasi strategi. Dalam audit didefinisikan dengan suatu proses yang secara objektif untuk menilai atau mengevaluasi kinerja perusahaan, termasuk pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Dan seorang auditor yang bertugas memeriksa data-data tersebut, menentukan apakah data-data yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak. Nah, auditor ini tugasnya adalah yang pertama, memeriksa apakah proses yang terjadi di perusahaan termasuk baik atau tidak jika dilakukan dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, jika ada perbaikan, apa yang harusnya kita lakukan dalam perusahaan tersebut. Dan jika tetap dipertahankan, kita juga harus menjelaskan alasannya mengapa proses tersebut dapat dipertahankan dalam perusahaan atau tidak. Dan yang ketiga, kita setelah memeriksa yang tadi, kita istilahnya menganalisis lagi resiko apa yang bisa diperoleh perusahaan jika kita
meneruskan proses tersebut. Dan jika kita sudah melakukan tahap-tahap tersebut, kita dapat menuliskannya ke dalam laporan, dan laporan tersebut di-print dan diberikan kepada manajer proyek atau atasan. Dan itulah audit tersebut. Jadi kalau ada yang kurang atau ada pertanyaan lagi tentang audit? Gimana teman-teman? Sudah cukup ya? Iya. Saya rasa sudah cukup atas penjelasan Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu, di sini kami mencari informasi tentang tantangan-tantangan dalam abad 21 dalam manajemen strategik. Ya, jadi tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategik itu ada 3. Yang pertama, memutuskan apakah proses manajemen strategik seharusnya lebih kepada seni atau ilmu pengetahuan. Dalam tantangan ini, banyak literatur yang menganjurkan bahwa manajemen strategik ini lebih kepada ilmu pengetahuan daripada seninya. Perspektif ini tentunya perusahaan harus memperhatikan lingkungan eksternal dan internalnya, kemudian melakukan riset, mengevaluasi dari berbagai alternatif, dan melakukan analisis, kemudian memutuskan langkah apa saja yang harus diambil perusahaan. Tantangan yang kedua, memutuskan apakah proses manajemen strategik ini lebih perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan atau malah sebaliknya disembunyikan. Dan kemudian memutuskan apakah proses manajemen strategik ini lebih condong dari bawah ke atas atau dari bawah ke atas. Hai, namaku Dihayu Lestari. Hai, saya Namutahara. Hai, nama saya Isandriani. Saya Aji Mulyanto Ardiawan. Hai, nama saya Hoirunisa Nafisa. Hai, nama saya Aldis Karunia. Hai, saya Chandra Irawan. Jadi, kesimpulan dari materi yang dibahas oleh kelompok kami hari ini adalah adanya evaluasi strategi membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para penyusun strategi adalah yang pertama, mengkaji ulang, yang kedua, mengevaluasi, dan yang ketiga, mengendalikan proses pelaksanaan strategi. Ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam evaluasi strategi. Yang pertama, yaitu adanya kekonsistenan antara kebijakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya kesesuaian, yaitu maksudnya para penyusun strategi harus dapat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan tren yang sedang terjadi. Yang ketiga, adanya uji kelayakan. Jadi, dalam menyusun sebuah strategi, harus diadakan adanya uji kelayakan apakah strategi tersebut sudah layak untuk digunakan atau belum. Dan yang terakhir, strategi harus dapat mengoptimalkan kemampuan dan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan. Evaluasi strategi yang efektif itu dapat memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menjadi alat perkembangan dan menggali peluang eksternal perusahaan untuk menjadi alat pertumbuhan. Menyadari dan mempertahankan diri dari ancaman-ancaman eksternal serta menangani kelemahan internal sebelum kelemahan tersebut dapat mengancam dan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Evaluasi strategi dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan jangka panjang dan dapat menjadi pedoman perusahaan ketika ingin melakukan sesuatu tindakan dan mengambil keputusan dalam mewujudkan keputusan jangka panjang tersebut. Terima kasih.